Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang nggak terekam siapa berarti ya? Jadi di sini Pak De, Budi, yang saudara-saudara semuanya, saya mau mungkin memberikan sedikit insight yang bukan untuk menggurui, tapi kalau memang bisa jadi salah satu tips buat kehidupan itu mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Salah satu metode yang bisa digunakan ketika di situasi yang mungkin ketemu momennya. Jadi sekarang aku jadi alih profesi yang sebelumnya mungkin Pak Budi saudara-saudara tahu saya jadi pemain sepak bola, tapi dalam kurun mungkin 1 tahun terakhir sebenarnya udah bukan jadi pemain sepak bola, tapi full jadi seorang pelatih sepak bola. Nah, ya itulah bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Nah, yang sering dihadapi atau salah satu yang topik yang mungkin bisa aku sekarang ungkapkan atau mau share ke Pak Budi semua dan teman-teman semuanya, saudara-saudara, itu bagaimana kita bisa menghadapi situasi di mana keahlian kita diuji dalam situasi suatu ajang untuk pembuktian, entah itu lomba, entah itu ujian, entah itu presentasi, entah itu yang kayak gini juga ngomong di depan. Yang pertama, jadi konsepnya adalah gimana caranya kita nyaman dalam ketidaknyamanan. Tadi ada Dinda, tadi ada saudara-saudara yang lain udah mulai berani di depan. Itu nggak gampang, itu nggak mudah. Tapi mungkin aku akan bantu elaborate caranya, how untuk bisa ada di situasi tersebut, gimana caranya bisa untuk melewati hal-hal tersebut. Yang pertama mungkin saat latihan atau misalkan kita saat practice atau saat kita try out, kita bisa menjalani dengan sangat bagus, kita ikuti step-stepnya. Tapi ketika kita ada di dalam suatu perlombaan atau kita ada di dalam suatu ajang untuk pembuktian diri, entah presentasi, entah kita harus ngomong di depan, itu kadang amburadul atau biar. Nah, hal pertama yang jadi problemnya itu bukan karena kamu jelek, itu bukan karena emang aku nggak bagus dan lain-lain, bukan. Tapi karena mungkin kita nggak bisa memanage bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya. Karena setiap manusia itu berbeda-beda, dia punya kelebihannya. Contoh, ada orang yang bagus dalam merancangnya tapi ngomongnya nggak bisa, ada yang kebalikannya, kalau suruh merancang amburadul tapi kalau ngomong bagus. Aku akan kasih tips-tips. Yang pertama, kenali diri kamu sendiri, berusaha untuk menurunkan yang namanya ego. Apa itu? Contoh, kita pas latihan bagus, pas tryout bagus, tapi kebiasaannya pas tanding kita drop, kita takut, kita kalah. Itu salah satunya kenapa kita bisa merasa seperti itu, karena kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi dengan diri kita sendiri. Jadi pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah turunkan yang namanya ekspektasi. Sama kalau misalkan di guru-guru agama dan lain-lain, biasanya ada ngomong saat kita latihan kita ikhtiar sebaik mungkin, tapi ketika kita udah tampil ya udah kita tawakal, kita serahkan semuanya ke Allah, kita lakukan yang terbaik. Jadi kalau ketika mungkin nanti ada anak-anaknya, saudara-saudara nanti ada tampil atau apa, cukup turunkan yang namanya ekspektasinya. Kita punya target, tapi ketika mereka tampil ya udah ekspektasi diturunkan. Jadi saudara-saudara kalau melihat Pak Budi itu nggak deg-degan. Jadi
Jadi santai aja. Yang pertama. Terus yang kedua, ada yang namanya latihan pernafasan. Coba kalau misalkan tadi Bude sama saudara-saudara sebelum melakukan sesuatu, tarik napas yang dalam pakai hidung, buang pakai mulut. Nah, tapi diam dulu sepersekian detik, jadi isi kepala mesti pelong, diam dulu. Nah, itu baru kita jalan. Habis baterai. Itu sering aku ngelakuin ke pemain-pemainku. Ketika habis pemanasan, mereka udah siap, udah kelihatan tuh mereka tegang karena intensitasnya naik. Nah, di situasi itu malah bukan aku suruh mereka buat teriak-teriak atau apapun, tapi yang aku suruh adalah gimana caranya, udah diam, kamu tarik napas dalam mungkin, buang, diam dulu sebentar. Nah, itu dalam kepala itu plong, udah santai. Nah, itu salah satu yang bisa dilakuin. Yang pertama. Itu kalau presentasi juga sama, kadang-kadang deg-degan gimana, sudah turunkan ekspektasi, apa yang udah kita persiapin, tarik napas, buang, udah jalan pede. Orang mau ngomong apa, orang mau ngeliat apa, kita jadi diri kita sendiri. Dijawab temannya. Udah, Puasa ya. Berarti itu bisa disarankan untuk bapakmu kalau lagi nggak bayar tagihannya. oh itu udah sering. Tarik nafas. Tinggal tunggu banting meja. Itu dari aku, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi